Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris yang cukup istimewa ya, terutama dari sisi pamornya. Nah, kalau teman-teman dari warongkonya seperti gambar di samping ini, mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya, ini keris dari daerah mana. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi memang benar ya, jadi keris yang akan saya bahas ini adalah keris dari Madura. Jadi dari style warongkonya itu sudah terlihat khas sekali ya, jelas sekali. Dan ini memang diukir dengan cukup indah gitu loh. Nah, untuk kerisnya sendiri tidak kalah istimewa ya. Jadi kerisnya. Nah, ini kalau sekilas ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini sebenarnya ada 3 jenis pamor ya. 3 jenis pamor. Jadi ada adeknya, ada wengkonnya, dan ada batu lapaknya. Jadi itu pamornya, jadi ada pamor miring, juga ada pamor melumah. Pamor miring dan pamor melumah dalam satu bilah itu sebenarnya adalah satu hal yang bisa dibilang cukup langka ya, dan pembuatannya konon cukup sulit. Tapi kalau untuk yang dari Madura, jadi pamor-pamor yang sulit, istilahnya mereka jadi para empu dan asisten empu ya, dan pengrajin itu rata-rata memang tahu tekniknya. Karena memang kita tahu sendiri untuk daerah Madura, jadi mulai era kuno sebelum Majapahit ya, jadi mereka itu sudah ada empu yang membuat keris. Sampai era kemerdekaan itu tidak pernah putus. Jadi yang namanya Tangguh Madura itu, jadi dari dulu sampai sekarang itu masih berlanjut, jadi tidak putus. Jadi beda dengan era-era kerajaan yang lain ya, jadi kayak Majapahit ada eranya, jadi sekitar 500 tahun, Pajajaran juga, Singosari sebentar, cuman 70 tahun, Pajang juga sebentar gitu loh, Mataram lama, nanti dibagi ada mulai Senopaten, terus Sultan Agung, Amangkurat, sampai era Mataram Nom-Noman dan Kamardikan. Nah, sama di Madura ini jadi eranya itu lama. Jadi memang mungkin menurun ya keahliannya. Jadi memang diturunkan. Jadi untuk keris-keris dengan dapur sulit atau pamor yang cukup sulit atau rumit, jadi mereka rata-rata bisa kayak gitu. Dan untuk filosofi dari pamor batu lapak, terus pamor adek, pamor wengkon, itu filosofinya seperti apa? Ini mari kita simak. Jadi sekalian kita lihat detail kerisnya itu seperti apa. Nah, ini adalah warongko dari keris ini ya. Jadi ini memang warongkonya sandang walikat ya. Jadi ini memang khas Madura. Dan itu ukirannya penuh ya kalau teman-teman perhatikan, dan sangat indah. Jadi sandangannya memang istilahnya sangat nyandeng ya. Dan ini bagian belakang, dan ini pun juga istilah sampirnya itu juga full ukiran ya. Dan itu handle kodok ngorek. Nah, ini warongko. Nah, ini untuk bagian corsoran ya, itu ada teman-teman lihat pamor batu lapak, dan itu ada pamor adek yang berupa sodo sakler, dan pamor wengkon. Untuk pamor adek wengkon atau misalnya tanpa batu lapak itu disebut, biasanya nyebutnya adek wengkon atau tejo kinurung. Tejo itu cahaya ya, atau wahyu. Kinurung yang terkurung istilahnya. Kalau untuk filosofi sendiri dari beberapa pamor ini, jadi kayak batu lapak ini adalah memang untuk perlindungan ya istilahnya, menjaga tolak bala. Dan untuk wengkon sendiri itu juga perlindungan. Jadi istilahnya ya memang salah satu dibuatnya pusaka ini memang tujuannya untuk melindungi si pemilik ya, menjaga si pemilik ya. Dan itu ada adeknya, itu salah satu pamor katigdayan ya, jadi jenis pamor miring atau kewibawaan, dan nanti bisa
fokus ke satu tujuan atau apa yang ditargetkannya bisa tercapai. Untuk dapurnya sendiri ini berdapur brojol ya, jadi ini memang cuma racikannya pakai pejetan aja. Dan memang pamor adat wongkon seperti ini, jadi yang ada melumahnya, ada miringnya, itu memang konon cukup sulit. Dan walaupun ini istilahnya tidak terlalu rapi ya, jadi ada adatnya yang terputus, tapi secara garis besar ini memang sangat bagus ya, jadi memang sudah terlihat lah. Nah, jadi ini sampai bawah. Kalau untuk filosofi brojol sendiri, jadi itu agar bisa melalui berbagai masalah ya, jadi harapannya bisa lancar menghadapi urusan-urusan yang muncul ya. Dan ini bentuk keseluruhan ya, jadi dari dapur brojol dengan pamor batu lapak dan adat wongkon ini. Dan mungkin itu aja informasi dari saya, jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.